Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa, para peserta didik, terutama bagi orang tua dan peserta didik yang baru saja mendaftar di tingkat SMA. Demikian juga dengan SMP, SD ya. Nah, pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan pendaftaran peserta didik baru di tahun pelajaran 2024-2025 mulai pada Juni 2024 tahun ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendaftaran peserta didik baru di tingkat SMA dan tingkat berikut yang lain ya, ini sedang berjalan. Ternyata ada berbagai persoalan yang dihadapi oleh orang tua siswa, demikian juga dengan para peserta didik dalam hal pendaftaran yang ada kaitannya dengan sistem yang diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam hal penerimaan peserta didik baru. Informasinya bahwa ada banyak keluhan orang tua siswa soal PPDB 2024 sistem zonasi tingkat SMA. Nah, ada apa persoalan ini Bapak Ibu? Tentunya itu adalah satu hal yang perlu kita ketahui lewat informasi ini. Ikuti terus informasinya dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tempo.co Serang memuat informasi terbaru tentang PPDB. Orang tua siswa mengeluhkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 tingkat sekolah menengah atas atau SMA di Kota Serang, Banten yang dianggap tidak sesuai. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Tentu itu adalah satu problem yang perlu kita ketahui apa kira-kira solusinya. Salah satu orang tua siswa asal Kelurahan Karundang, Kota Serang, Wawan Satria di Serang memproses posisi anaknya yang tergeser dari pilihan sekolahnya, yaitu SMA Negeri 2, padahal jarak dari rumah dengan sekolah itu dekat. Nah, ini tentunya bukan hanya di daerah ini Bapak Ibu, tetapi di berbagai daerah di Indonesia muncul juga persoalan seperti ini. Karena jarak ya, ini aneh yang juga padahal jarak dari rumah ke sekolah juga dekat ini masih atau satu kelurahan. Tetapi pas hari Sabtu kemarin cek di sistem namanya malah hilang. Katanya pada hari Senin 24 Juni 2024. Ia mengaku sempat mengukur secara mandiri untuk mengetahui pasti jarak rumahnya ke sekolah. Hasilnya jarak yang ditempuh tidak sampai 1.400 meter, bahkan kurang dari itu. Kalau saya ukur jarak dari rumah ke SMA 2, nggak nyampe 1.400 meter, malah kurang. Daftar ke SMA lain juga belum. Beliau mengatakan, kalau saya ukur jarak dari rumah ke SMA 2 nggak nyampe 1.400 meter, malah kurang. Daftar ke SMA lain juga belum, karena maunya ke SMA 2 ini, katanya. Ia juga mengaku sengaja datang ke sekolah untuk mengetahui penyebabnya. Sementara untuk daftar melalui jalur prestasi juga memiliki kuota yang terbatas dan diperebutkan pendaftar dari berbagai wilayah. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Serang, Monlex Azwari mengatakan,
Proses PPDB sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Semua sudah sesuai dan untuk saat ini pendaftaran PPDB sistem zonasi sudah ditutup, terakhir dilakukan pada Sabtu malam katanya. Sedangkan untuk yang belum lolos melalui jalur zonasi, pihaknya menyarankan untuk mendaftar melalui jalur prestasi akademik dan non-akademik. Untuk sistem zonasi itu jaraknya dari rumah ke sekolah sekitar 1.361 meter itu, jarak terjauh terdekat 61 meter. Jadi, kalau ada yang daftar jarak rumahnya lebih dekat ke sekolah, maka yang paling jauh akan tergeser sendiri melalui sistem, katanya. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, ada saran terbaik ya yang mengatakan bahwa PPDB perlu dibenahi. Dosen jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, UNES, Edi Subhan, sebelumnya mengatakan pemerintah perlu membenahi penerapan PPDB sistem zonasi untuk mencegah kecurangan. Salah satu caranya dengan melakukan pemerataan fasilitas dan kualitas sekolah. Edi mengatakan awalnya penerimaan PPDB sistem zonasi mengadopsi metode di Finlandia dan Australia. Kedua negara itu menerapkan penerimaan peserta didik dengan jalan siswa mendaftar sekolah lewat Kementerian Pendidikan. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan yang akan memutuskan tempat sekolah peserta didik bersangkutan berdasarkan jarak rumah atau lokasi terdekat dengan tempat tinggalnya. Masalahnya, kualitas sekolah di Indonesia memang belum semerata di Finlandia dan Australia, kata Edi pada Senin 24 Juni 2024 seperti dikutip dari Tempo. Ia menjelaskan bahwa orang tua siswa masih berpandangan bahwa ada sekolah yang lebih unggul dari segi kualitas dibandingkan sekolah lainnya. Sehingga orang tua cenderung memaksakan anaknya agar bisa masuk ke sekolah tersebut tanpa melihat sistem zonasi. Karena mereka ingin anaknya diberikan yang terbaik, makanya ingin mencoba mengakali sistem zonasi itu, kata dia. Edi membandingkan PPDB sistem zonasi dan nilai. Menurut dia, tantangan PPDB dengan sistem nilai lebih sulit karena penerimaan siswa berdasarkan peringkat nilai tertinggi dan kuota sekolah. Kalau sekolah itu pakai sistem penilaian, maka sekolah akan membuat peringkat akan diterima siswa yang peringkatnya lebih tinggi. Peringkat yang bawah bisa tergeser sesuai dengan kuota, katanya. Karena itu ia berharap pemerintah melakukan pemerataan standar sekolah, sehingga orang tua tidak perlu khawatir anaknya sekolah di mana saja. Standar sekolah itu meliputi kualitas guru, infrastruktur, dan fasilitas sekolah. Sehingga tidak ada kekhawatiran yang muncul, sehingga mendorong praktik manipulasi data dan kecurangan. Di samping itu juga, Edi menyarankan agar pemerintah memprioritaskan pemberian bantuan dana kepada sekolah yang tertinggal agar bisa setara dengan sekolah yang unggul. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai problem yang dihadapi oleh orang tua mengenai PPDB sistem zonasi. Semoga di daerah lain, sekolah lain tidak akan mengalami persoalan ya, dan kiranya hal ini menjadi satu hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk ditinjau ke depan. Kiranya orang tua dan peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam hal pendaftaran, terutama untuk mendaftar di sekolah yang baru. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.